Pak Lu, bukankah hari ini hari peringatan pernikahanmu? Kenapa kau masih punya tenak untuk menemaniku? Keadaan mental istriku itu sedikit-sedikit jadi gila. Dia tidak mengerti kesenangan. Sayang, selamat hari pernikahan kelima. 5 tahun lalu aku tidak punya apa-apa. Hanya mampu membeli cincin perak biasa ini. Sisa hidupku selanjutnya, aku akan menggantinya satu persatu untukmu. Aku akan menggantinya satu persatu untukmu. Pak Lu, benar-benar kok Pak Lu. Ayo, kebetulan sekali. Biar aku perkenalkan. Ini istri gurumu Su Cheng. Hari ini adalah hari pernikahan kelima kami. Ini murid yang kubimbing tahun lalu, Lu. Istri guru kau sangat cantik. Bisakah aku memotret foto kalian berdua? Ayo, Lalu kami bersiap untuk pergi. Itu, teman-temanku sedang makan di dalam. Aku akan pergi makan bersama mereka dulu. sayang, lihatlah bulan malam ini. Sangat indah kan? Kau sekarang hanyalah orang tidak berguna. Kau hanya akan membebani orang lain. Pergi mati saja kau orang gila. Jika kau mati, semua orang akan lega. Jangan lari. Jangan sakiti anakku, aku akan melawanmu. Sayang, Ibu, Keke, Kiki, ada apa? Ada apa? Lepaskan. 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 Liburan pun tidak tenang. Sebelumnya baik-baik saja. Setelah menikah dia jadi sakit. Nah, tidak apa-apa. sayang kau tidak apa-apa. Sayang, Kau pembawa sial ini. Sedikit-sedikit berteriak dan mengancam untuk membunuh. Penyakitmu makin parah. ayah jangan bicara lagi. sayang ada apa? Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Ini, video yang kurekam dari ruang kamera pengawas. Sayang, Apakah ini aku? tidak perlu dilihat. Tidak apa-apa. Aku bukan orang gila. Bisakah kau tidak meninggalkanku? Kau tidak punya masalah apapun. Aku dan Keke tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak apa-apa, jangan menangis. Kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah.
Dini hari ini, laporan langsung di jembatan dermaga di belakangku ini. Presdir Grup Su, seorang wanita jatuh ke air. Menurut informasi, wanita itu adalah Presdir Grup Su Cheng. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Su Cheng diduga menderita penyakit mental. Orang gila ini benar-benar membahayakan. Entah siapa yang buta, malah menyelamatkannya. Anak ini masih koma. Jangan banyak bicara. Setiap hari ingin mati. Keluarga Lu, kita tidak punya keberuntungan. Memiliki menantu seperti itu. Cerai harus cerai. Aku tidak akan menyerahkan Su Cheng. Sepanjang hidupku, akan setia padanya. Kau, aku akan memukulmu. Kenapa kau memukul dia? Jangan pukul dia. Sadarlah, tunggu sampai suatu hari orang gila ini membunuh seluruh keluarga kita, baru kau puas. Ayo kita jangan ribut di sini. Kita bicara di luar. Ayo pergi. Aku justru mau ribut di sini. Aku memang mau dia tahu kenapa. Ayah Su Cheng butuh istirahat. Jika ada sesuatu, bicaralah di luar. Bisakah kau tidak mengganggunya? Dokter Lu, selamat pagi. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Dokter Lu. Ternyata masih ingat hari ulang tahunku. Jangan sungkan. Kopi ada di meja. Dokter Lu, aku sangat suka hidung yang kau buatkan untukku. Sahabatku juga ingin melakukannya, namun nomor antrianmu sulit sekali didapat. Bisakah aku menambahkan nomor antrian untuknya? Maaf, rumah sakit kami punya peraturan. Tidak bisa memberikan informasi kontak pribadi. Jika kalian butuh, bisa memesan lewat resepsionis kami. Dokter Lu sangat tampan, namun nomor antriannya sangat sulit didapat. Kalau begitu aku harus cari dia untuk melakukannya. Bagus sekali. Pak Lu, kapan aku bisa makan di rumahmu? Kapan saja? Bukankah di sini? Lebih seru daripada di rumah. Sungguh iri pada istri guru, dia punya cincin berlian sebesar ini. Ini sebenarnya dibeli untukmu. Pak Lu, kau serius? Namun ayahnya bukannya orang yang berjasa padamu. Kau tega menceraikan istri muda yang cantik dan kaya ini. Orang yang berjasa apanya? Semua ini kudapatkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona Su, lukamu sudah tidak masalah. Bisa mengurus kepulangan dari rumah sakit. Namun, frekuensi halusinasimu baru-baru ini makin tinggi. Aku menyarankan kau segera berkomunikasi dengan keluarga untuk memastikan keselamatan Anda dan keselamatan semua orang. Sayang,
Sayang kau sudah bangun. Jangan sentuh aku. Sayang kau kenapa? Sayang bukan kau kenapa? Tenangkan dirimu. Aku melihatmu dengan Lu. Lulu, maksudmu Lu muridku? Yang tadi ada di sampingku itu. Kenapa dengan dia? Luyan, bagaimana bisa kau berbuat seperti ini padaku? Apakah kau berhalusinasi lagi? Begini berikan aku 1 menit. Kau duduk dulu tenangkan dirimu. Bolehkah? 1 menit saja. Duduk. Tunggu sebentar. Barusan aku meminta orang mengambil rekaman kamera pengawas di ruang operasi. Kau lihat? Sayang kau lihat. Pak Lu, aku terus merasa bentuk hidung buatan Pak Zhao. Untukku kurang bagus. Kurang bagus. Aku justru merasa hidung ini sangat cocok dengan bentuk wajahmu. Lalu kau mendadak masuk. Sayang. 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 Maaf. Tidak apa-apa. Apakah belakangan ini kau kurang istirahat lagi? Tidak apa-apa. Dokter Lu, apakah pertemuan yang awalnya Anda jadwalkan pukul 15.00 sore perlu diundur? Undur saja. Tidak perlu diundur. Cepat pergi, pasien menunggumu. Dengar Luyan, kau tidak boleh terus menunda pekerjaan setiap hari karena penyakit jiwa ini. Ayah, sekarang Suceng perlu istirahat. Jangan membuat masalah di sini. Cepat pulang. Benar-benar tidak tahu dari mana asalnya kesialan ini, sampai bisa bertemu pembawa sial ini. Ayah jangan bicara lagi. Meskipun Suceng sakit, aku juga akan selalu menemaninya. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kau pergi bekerja saja. Kau harus minum obat dengan teratur. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayah, kenapa Anda mendadak datang ke sini? Kirimi aku 10.000 yuan. Minta 10.000 yuan lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan tanya lagi. Kirimkan padaku. Baik, nanti aku kirimkan padamu. Sayang, aku pergi dulu. Dilihat dari kondisi saat ini, harus minum obat tepat waktu dan berkoordinasi dengan pengobatan. Sayang, kau harus minum obat tepat waktu. Agar masalah halusinasimu baru bisa membaik. Ya sudah sampai rumah. Pelan-pelan. Ibu, Keke. Keke. Ibu sangat merindukanmu. mereka semua bilang ibu sakit. Ayah juga bilang ibu sakit. Ibu sudah jauh lebih baik. Ini, Selama kau sakit beberapa hari ini, Luyan mengajak Keke mendaftar ke TK. Dia sudah 2 hari masuk sekolah. namun, Namun apa? Aku akan membawa obatmu ke atas. Cucuku masuk TK untuk orang terhormat apa salahnya? Keluarga aku punya bisnis yang sangat besar. Apakah mungkin tidak sanggup sekolah di TK untuk orang terhormat? Lagi pula sekarang dia sudah masuk. Masalah antar jemput, jika kalian tidak bisa mengantarnya. Aku yang akan mengantarnya. Lagi pula sekarang kau sudah sakit. Mendadak bisa memukul dan memaki tanpa sebab. Aku masih takut kau menyakiti Keke. Ibu, guru bilang anak-anak harus sering berjemur matahari agar bisa sehat dan bertumbuh. Ibu juga sama. baik, ibu akan menemanimu berjemur matahari di halaman. Halo, Ayah. Pak Lu, aku ingin meminta bimbingan Anda tentang satu hal. Masuk. Dokter Lu, aku masih perlu bantuanmu untuk memberiku suntikan pengencang wajah. Pak Lu, jika tidak ada urusan aku pergi dulu. Oh iya, bagaimana keadaan Suceng? Tidak perlu khawatir. Dia sudah banyak pulih. Gigit.
Halo ayah. Ayah, bagaimana kabarmu di luar negeri? Aku sangat baik. Sebaliknya kau, mengingat kondisi kesehatanmu saat ini, kau tidak terlalu cocok menjadi prestir grup. Istirahatlah di rumah. Berbanyak waktu menemani Keke. Lama tidak bertemu. Su Cheng, Kenapa kau kembali? beberapa waktu lalu, aku bertemu sekali dengan Paman Su di Amerika. Dia bilang belakangan ini kau kurang sehat, dan bertanya, apakah aku bersedia kembali untuk membantu mengurus grup Su? Apakah kau baik-baik saja? Aku tidak baik. Satuan. Ayo main. 9 wan. 9 wan dapat. Su Cheng sudah pulang. Sudah pulang. Kau lihat tempat tinggalku sekarang ini. Bagus atau tidak? Kau lihat rumah ini begitu besar. Kau bebas menginap. Sekarang aku sudah mampu kau tahu. Putraku akan segera menjadi presdir. Ayah, Aku hanya... kenapa mereka bisa ada di sini? Kenapa kau baru pulang? Tidak tahu aturan. Otaknya bermasalah tidak bisa mengingat orang. Ini paman keduamu. Bibi pertamamu. Paman keempatmu Jiang. Yang di dapur adalah bibi ketigamu. Maksudku, kenapa mereka bisa muncul di rumahku? Sekarang anak-anak sudah libur, jadi aku menyuruh mereka mengajak anak-anak jalan-jalan di kota. Mengajak anak-anak jalan-jalan di kota. Tinggal di hotel masih harus mengeluarkan uang. Rumah ini begitu besar cukup untuk mereka menginap. Mereka juga tidak menginap lama dan akan pergi setelah seminggu. Di mana Keke? Keke, Ibu, Ayo ambil dan makan. sayang, kenapa wajahmu seperti ini? mereka yang menggambar wajahku dan merampas mainanku. Kenapa kau begitu manja? Dia juga tidak sering datang. Husir Hua, ambil saja mainan yang kalian suka. Anggap saja seperti rumah sendiri. Kita pergi? Kamu pergi kemana? Kau pergi ke dapur dan bantulah bibi ketiga memasak. Di mana Bibi Zhang? Sudah diberhentikan. Jika dia diberhentikan, siapa yang memasak untuk kita? Bibi ketiga saja cukup. Ada keluarga sendiri di sini. Kenapa harus menggaji orang luar? Di depan kerabat, kau sama sekali tidak menghargaiku. Ada orang datang ke rumah? Kenapa tidak memberitahuku lebih dulu? Kerabat datang ke rumah putraku. Untuk apa aku memberitahu? Ini adalah properti pranikah yang aku beli dengan uang sendiri. Kau sudah menikah dengan putraku. Milikmu berarti milik keluarga lu. Sekarang, aku sakit dan butuh istirahat. Aku tidak peduli. Aku paling lama hanya bisa melayani kalian 1 malam. Semuanya datang untuk membantumu. Kau jangan tidak tahu diri. Apakah aku membutuhkan bantuan kalian? Aku sudah bilang. Kenapa putraku menikah orang gila? Aku juga ingin tahu, kenapa putramu menikahiku? Baguslah. Sudah memberontak. Halo, Halo sayang, ayahmu membawa banyak orang ke rumah? Sangat kacau, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. sekarang kau pakai penyuara telinga dulu. Rileks sebentar. Aku akan segera pulang. Baik, Riking, aku kekurangan bila ukuran 11. Kau pergi ambilkan untukku sebentar. Baik, Pak Lu. Ibu, tadi ada 2 anak kecil. Kenapa begitu tidak sopan? hari ini Keke sudah menderita. Kelak kita ke rumah orang, harus mengerti sopan santun. Tidak boleh asal pegang barang orang. Mengerti? Ibu lap sampai bersih untukmu. Ibu turun sebentar untuk melihat pertunjukan. Nanti ibu lanjut menyekanya untukmu ya. Anak yang patuh. Bagaimana? Para kerabat lama tidak bertemu. Bukannya. Belakangan, karena naik menjadi presdir.
Kau sangat sibuk, kenapa kau pulang? Bibi masih begitu muda. Jiang yang sudah lulus kuliah, kan? Kau sudah tumbuh tinggi. Bagaimana? Sudah kubilang Luyan bisa diharap. Aku sudah pesankan hotel untuk kalian. Kalian berkemas. Aku antar kalian ke sana. Untuk apa pesan hotel? Padahal rumah bisa ditinggali. Kalian tidak memberitahu Su Cheng. Dan pindah kemari secara sembarangan. Memangnya siapa Su Cheng itu? Su Cheng barulah pemilik rumah ini. Semua orang, termasuk aku, harus mendengarkan perintahnya. Sudah aku bilang, kau ini anak sialan yang sudah melupakan ayah setelah menikahi istri. Sia-sia aku membesarkanmu. Pergi atau tidak? Ayo berkemas dan pergi. Bawa pergi daging asapnya. Kakak keempat, bukannya daging. Asapnya diberikan untukku. Kau bawa ke sana kemari sangat melelahkan. Aku saja tidak dibiarkan tinggal untuk apa masih makan daging asap. Ayo, Ayo pergi. Kakak keempat, boleh sisakan sup sayur asam untukku kan? Kakak keempat, aku bereskan sebentar. Sayang, semua ini salahku. Sebelumnya ayahku pernah bilang kepadaku bahwa ingin bibi ketiga datang membantu di rumah. Aku berpikir dia juga cukup baik. Selain itu dia yang membesarkanku sejak kecil. Jadi, aku tidak menolaknya. Kenapa bisa datang orang sebanyak ini? Semua salah ayahku suka pamer. Rupanya begitu. Sebenarnya bibi ketiga sangat baik dan juga cekatan dalam bekerja. Selain itu putranya Jiang Yang bilang ingin bekerja di perusahaanmu. Dia bisa melakukan apapun. Jadi satpam juga boleh. Kalau kau merasa mereka bisa diandalkan, boleh saja kalau mau tinggal. Terima kasih sayang. Terima kasih Presdir Su. Aku sudah bukan presdir lagi. Ayahku sudah bilang, dia memintaku istirahat di rumah untuk beberapa waktu. Seluruh grup Su itu punyamu. Presdir, atau bukan hanya sekedar pencitraan saja. Aku tidak peduli kau Presdir. Atau bukan, aku hanya ingin kau sehat dan bahagia. Oh iya, aku sudah tuangkan air untukmu. Kau harus ingat makan obat. Aku pergi mandi dulu. Bukankah 4? Apa aku salah ingat? Hanya 10 juta yuan saja. Aku tidak bilang tidak sanggup bayar. Jaga ucapan kalian denganmu. Di belakangku ada grup Su. Apa mungkin bisa ingkar janji? Kalian periksa yang baik. Aset di bawah nama istriku. Jangan 10 juta yuan. 50 juta yuan juga aku sanggup bayar. Sayang, kenapa kau di sini? Aku sedang kecanduan main kartu. Karena takut mengganggumu jadi aku bermain di luar. Malam ini aku tidak terlalu beruntung. Terus-menerus kalah. Tadi karena emosi. Aku mengisi 50 juta Happy Bean. Kenapa kau mendadak bangun? Entahlah, aku merasa sedikit cemas. Ayo, aku temani kau pergi tidur. Ayah, kenapa Anda berbaring di sini? Ada apa ini? Kenapa tidur lagi? Baru bangun sudah tidur, bahkan tidur di sofa. Bangunlah, kemarin tidur lebih cepat. Ada apa denganmu? Apakah tidak sehat? tidak menarik. Hidup tidak menarik. Aku tidak menyinggungmu ya. Bangunlah. Aku tidur balik ke kamar. Jangan panggil aku saat makan. Biar mati kelaparan saja. Sudah kubilang, jangan asal makan obat. Kau malah tidak percaya. Obat apa? Ibu, obat tidak boleh asal makan. Asal makan bisa bermasalah. Obatmu. Aku, 2 hari lalu, dia terlihat lesu. Dia bilang, obat kesehatan yang kau makan adalah obat impor dan efektif. Setelah makan, dia terus tidur. Bicaranya juga menjadi aneh.
Aku pergi. Lihat dia. Bukankah ada 4? Apa aku salah ingat? Kenapa kau bisa punya obat seperti ini? Apa maksudnya? Ada komponen halusinogen dalam hal ini? Siapa yang memberimu? Apakah mertuamu yang sialan itu? Aku akan mencari perhitungan dengannya. Weh, Kau setidaknya adalah wanita berpendidikan tinggi. Apakah masih tidak bisa menghadapi pria tua dari desa? Kalau memang tidak bisa, kau bercerai saja dengan putranya. cerai? Halo? Pesanan makan sampai. Wewe, Menggoda pria yang sudah menikah? Kalau orang tuamu tahu, apa tidak merasa malu untukmu? Apa Suceng itu pengecut? Hal seperti ini masih memanggil pembantu sepertimu kemari. Menghadapi wanita rendahan seperti ini, apa perlu Suceng bertindak sendiri? Lihat seberapa besar kalian saling mencintai. jangan pukul lagi. Halo? Polisi, ada orang terlibat prostitusi di hotel? Anggap kau kejam. Kau tunggu saja, aku tidak akan menyerah begitu saja. Dasar brengsek, jangan berulah lagi. Kenapa cemburu? Kau mengkhianatiku. Tidak, Lalu kenapa? Kau pesan kamar dengan Lu. Wanita penggoda itu dia mencariku untuk minta disuntik. saat mendengarku melapor polisi. Lalu kenapa dia lari? Karena suntikannya. Juga dicuri dengan memanfaatkan jabatannya. Kau anggap aku Suceng ya? Kenapa tidak bisa suntik di rumah sakit? Malah harus pesan kamar untuk suntik. Kekasihku yang bodoh, kau pikirkan baik-baik, oke? Dia adalah perawat. Rumah sakit banyak orang. Mana mungkin dia suntik di sana? Lihat, setiap kali selesai suntik, dia selalu transfer uang ke aku. Sungguh, Kita sudah lama bersama. Sudah 10 tahun apa? Tidak ada kepercayaan sedikit pun. kau juga tahu kita sudah bersama selama 10 tahun. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Dan kau memperlakukanku seperti ini? Cincin ini. Aku sudah lama ingin memberikannya padamu. Bukankah ini yang ada di momen Suceng? Apa yang dimiliki Suceng, kau juga akan memilikinya. Di hatiku, kaulah istriku yang sebenarnya. Aku sering berpikir, menyerahkanmu pada Suceng. Apa itu benar-benar sepadan? Tentu sepadan. Semua milik Suceng akan segera menjadi milik kita. Menurutmu apa hal yang tidak dimiliki beberapa orang? Sejak lahir, mereka tidak akan pernah memilikinya lagi seumur hidup ini. Mungkin saja. Ada beberapa orang yang sejak lahir sudah punya segalanya. Apa kau melihat gadis itu? Itu teman sekamar kuliahku Suceng, putri dari grup Shu. Saat kami mengobrol di asrama pada malam hari, dia pernah bilang bahwa sejak kecil, dia kehilangan ibu dan ayahnya sering berada di luar negeri. Karena itu dia sangat mendambakan kehangatan keluarga. Dia pasti akan mengejar cinta sejati dan tidak mungkin melakukan perjodohan keluarga. Dia sangat pintar dan merupakan anak tunggal. Dia pasti akan mewarisi harta keluarga. Dulu aku berusaha keras. Baru bisa mendapatkan hati Suceng. Kau juga menjadi sahabat terbaiknya. Dia juga mengatur pekerjaan untukmu. Aku juga berkat koneksi keluarganya. Perlahan-lahan bisa mencapai posisi saat ini. Hanya sedikit lagi. Kita akan segera berhasil. Selama bertahun-tahun ini, aku melihat kalian berpacaran, menikah, memiliki anak. Menjadi sepasang suami istri yang mesra di hadapanku. Terkadang aku berpikir, cepat atau lambat,
aku akan membuatmu kembali ke sisiku dengan cara terbuka. Pasti bisa. Di hatiku benar-benar hanya ada dirimu. Jika aku benar-benar mau selingkuh, kenapa aku tidak menyembunyikannya darimu? Aku yakin kau juga tidak berani. Dulu kau melakukan kecelakaan medis yang sangat serius. Jika bukan karena aku berusaha sekuat tenaga menyelesaikannya, mana mungkin kau bisa Sudahlah. seperti sekarang ini? Jangan bahas masa lalu lagi. Kebaikanmu padaku. Aku selalu mengingatnya. Sekarang, Sucheng sudah dicopot dari jabatan prestir. Jabatan ini, aku harus mendapatkan. Nanti, kelak grup Su harus berganti nama menjadi grup Lu. Oh ya. Masalah obat Sucheng sudah mengetahuinya? Sayang. Waktunya minum obat ini. Sayang, terima kasih telah setia mengingatkanku untuk minum obat tanpa kenal lelah selama ini. Semua itu memang sudah seharusnya kulakukan. Benar-benar patuh. Kalau begitu aku mandi dulu. Halo. Pemeriksaan tubuhmu menunjukkan adanya kandungan obat jenis halusinogen. Kandungannya cukup tinggi. Sepertinya ini hasil dari konsumsi jangka panjang. Terima kasih. Bu Sucheng, setelah aku memeriksa riwayat medismu, terindikasi kau memiliki gangguan mental. Jika ini bukan diminum secara sengaja, kami perlu memeriksa obat-obatan yang kau konsumsi. Jika dipastikan ada masalah, rumah sakit punya kewajiban untuk melaporkannya ke polisi. Sebelumnya, aku sudah pernah melakukan tes obat. Aku tidak membawa laporan medisnya. Namun, aku membawa obatnya. Aku tetap menyarankan lebih baik tes dilakukan di rumah sakit yang sama dan pada waktu yang sama. Kalau begitu, tolong bantu. Aku tes sekali lagi. Makin cepat, makin baik. Baik, aku akan usahakan secepatnya. Kenapa kau bisa punya obat seperti ini? Di dalamnya ada kandungan halusinogen. Dia sendiri yang mengambil dan memakannya. Lalu terus tidur setelahnya. Hidup terasa tidak berarti. Sayang, waktunya minum obat. Ini adalah obat penenang biasa yang memiliki efek pengobatan untuk gangguan saraf. Apakah kau keliru? Tidak. Ini obat yang kuminum setiap hari. Lelah tidak saat kemari. Masih oke, beradaptasi saja. Intinya adalah perjalanan yang terlalu panjang. Adik Yingzi, potonganmu sangat indah. Muda itu memang menyenangkan. Berapa tinggimu? Tinggiku 178 meter. Adik ketiga, taruh di sini. Yingzi, cucikan 2 buah apel. Ibu, Berapa 178 meter? Di Tinggiku mana, Keke? 178 Keke sudah kuantar ke meter. TK. Cheng, makanlah sedikit stroberi yang baru dipetik. Ayo, Ibu duduklah. makanlah. Pendidikannya sangat baik. Lihat betapa berbaktinya. Yang tidak seperti sebagian orang, egois, dan memperlakukan orang sendiri seperti orang asing. Tetap saja lebih baik punya anak laki-laki. Sayang sekali keluarga lu kami tidak punya keberuntungan itu. Jiang yang makan lebih banyak. Makan lebih banyak. Jalanan macet amat. kau membeli mobil baru? Aku tidak mampu membelinya. Pacarku yang membelikannya untukku. Sikap pacar yang ini lumayan juga. Rumahku hanya 200 meter dari kantor. Jadi sama sekali tidak perlu menyetir. Setiap hari dibiarkan di garasi dan berdebu. Kenapa? Kau sudah rela menikah? Kalau begitu kau harus mohon padaku dulu.
Nanti aku akan meminta Keke untuk jadi pembawa bunga di pernikahanmu. Aku memang ingin. Tetapi bukankah pernikahan juga harus melihat waktu yang tepat? Oh ya, jangan bicarakan aku lagi. Bagaimana perkembangan pemeriksaan obatmu itu? Kau sudah tahu masalah obat itu? Seharusnya kalian akan segera bercerai, kan? Sedang diperiksa? Jangan terbawa perasaan. Setelah masalah ini terungkap, lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai luluh. Laporan medis jelas menyatakan, di dalam tubuhku terdapat zat halusinogen. Tetapi tes obat kedua malah mengatakan semuanya normal. Apa ada yang memberitahu Luyan? Sehingga dia mengganti obatnya. Namun orang yang tahu semua ini hanya Luo Wei. Pak Lu, selingkuh dengan kau risikonya terlalu besar. Harus waspada dari istrimu, juga harus waspada dari sahabat istrimu. Lagi pula terakhir kali di kantor. Hampir ketahuan oleh istrimu. Kau bahkan bisa mengubah rekaman kamera pengawas untuk menghindarinya. Hal baik butuh perjuangan. Diketahui bahwa Presdir Grup Susu Cheng mengundurkan diri dari jabatan Presdir karena sakit. Kandidat Presdir baru belum diumumkan. Ayah mertuaku percaya padaku. Istriku percaya padaku. Petinggi rumah sakit percaya padaku. Jabatan Presdir ini harus kudapatkan. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lihat pinggang kecilmu ini. Seperti wanita muda, sama sekali tidak terlihat umurmu. Dasar, aku 2 tahun lebih tua dari adik Yingzi. Jangan bicara omong kosong. Halo, apakah ini rumah Pak Luyan? Ada apa? Perusahaan kami membuat perayaan ulang tahun. Datang untuk memberikan hadiah kepada pelanggan lama. Perlu dibayar, tidak? Jangan-jangan penipuan. Pak Lu adalah pelanggan lama kami. Ini gratis, tidak perlu bayar. Gratis. Berikan ke sini. Jika begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Gratis. Ayo lihat. Benda apa ini? Siapa orang-orang itu? Bukan siapa-siapa. Ayo, Ibu. Nenek, Sudah pulang, Keke. Sudah kubilang barang gratisan tidak ada yang bagus, kan? Bukan kenapa kalian pergi ke rumahku? Bukankah sudah kubilang, pasti bisa kubayarkan? Kenapa kalian masih seperti ini? Hari ini aku datang hanya untuk melihat-lihat. Kau tahu peraturan kasino luar negeri? Kau punya waktu 1/2 bulan lagi. Jika belum dibayar, itu tidak bisa dipastikan. Halo? Ada apa? Dokter Lu, aku melihat kandidat Presdir baru di Departemen Personalia. Bukan Anda. Apa? Sebenarnya ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Aku curiga Luyan mungkin selingkuh. Selain itu, dia mungkin telah melakukan sesuatu pada obat yang selama ini kumakan. Aku sudah menduganya. Inilah tujuan sebenarnya aku kembali. Jangan terburu-buru. Kita perlahan-lahan membereskan masalah ini. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika hal ini benar, aku pasti akan membuatnya menerima ganjaran. Kondisi mentalmu belum pulih. Jika kau bercerai sekarang, kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan hak asuh Keke. Atas dasar apa? Aku sudah merencanakannya begitu lama. Malah suruh orang luar yang menggantikan posisi. Mereka sama sekali tidak menghargaiku. Apakah mereka memaksaku untuk bertindak nekat? Tenanglah. Jangan melakukan hal bodoh. Jika tidak terpilih menjadi Presdir, masih ada wakil kepala rumah sakit yang bisa diperjuangkan. Benar kan? Hal bodoh apa yang bisa aku lakukan? Menarik Su Cheng untuk mati bersamaku. Jangan. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana denganku? Tenang saja. Sebelum menguras keluarga Sua, aku tidak mungkin mati. Sayang, Kenapa minum alkohol? sayang. Kami ada pertemuan rekan kerja hari ini. Jadi agak banyak minum.
Namun aku tidak mabuk. Tenang saja. Untunglah kalau tidak mabuk. Aku juga baru pulang. Baru saja makan malam dengan Prestige Group yang baru. Prestige Group yang baru. Sudah ditetapkan? Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan urusan rumah sakit. Bahkan tidak tahu apapun. Itu teman lama keluarga kita, Kin Mian. Baguslah. Kalau teman lama orangnya bisa diandalkan. Sayang, aku merasa akhir-akhir ini sangat bersalah padamu. Kau bilang kau kambuh lagi. Kau bilang kondisimu tidak baik lagi. Operasi di rumah sakit sangat banyak. Aku tidak punya waktu untuk merawatmu. Apalagi selanjutnya. Aku mungkin akan lebih sibuk. Karena aku akan mencalonkan diri sebagai wakil kepala rumah sakit. Namun, ku dengar kandidat wakil kepala rumah sakit juga sudah ditetapkan. Dia adalah Dr. Zhao. Dr. Zhao. Dr. Zhao itu suamimu? Kau memihak orang luar ya? Engkau tidak memihak orang luar. Tengah malam tidak tidur? Sedang apa dengan bibi ketiga di kamar? Aku sedang belajar bahasa asing dengan bibi ketiga. B. J. Halo sayang, kenapa? Sayang, apakah kau punya waktu untuk menjemput Keke sore ini? Aku masih punya 2 operasi sekarang. Mungkin tidak bisa pergi. Ada apa? Apakah kamu ada urusan sore ini? Tidak apa-apa kalau begitu sibuklah. Aku akan tanya orang lain. Wei, apakah kau punya waktu pukul 15.30? Punya ada apa? Jika begitu tolong jemput Keke dengan mobilku. Aku ada rapat di Kota Kin hari ini. Sepertinya, aku tidak akan bisa pulang malam ini. Bagaimana dengan Luyan? Mereka semua sibuk. Aku hanya bisa merepotkanmu. Tidak masalah, serahkan padaku. Oke, lain kali aku traktir makan. Jika begitu, aku akan pilih yang mahal-mahal. Sekarang aku tidak hanya jadi selingkuhanmu, juga harus jadi ibu tiri Keke. Su Cheng, pergi ke Kota Qin. Tidak akan pulang malam ini. Aku tahu. Ayo, Keke. Keke anak pintar. Halo, Lokasi ponselmu sudah diubah ke Kota Qin. Keke, Bibi susah payah menjemput Keke. Juga membawa makanan enak untuk Keke. Keke harus bilang apa? Kasih Bibi. Salah Keke. Harusnya bilang terima kasih, Ibu. Namun Keke punya ibu. Bibi adalah teman baik ibumu. Selain itu Bibi sangat sayang. Keke, Namun wajah Bibi Luowei sama sekali tidak mirip ibu. Namun aroma Bibi Luowei hari ini sama dengan ibu. Keke. Mulai sekarang, Bibi adalah ibumu. kenapa kau di sini? Kompleks kalian mengadakan acara hari ibu?
Mereka ingin anak dan ibu membuat video keluarga. Karena kau tidak di rumah, aku terpaksa memakai bajumu untuk menghadapinya. Awalnya hanya beberapa menit. Sekarang mandi dan ganti baju lagi. Malah tidak jadi buat video. Akhir-akhir ini kau tidak istirahat dengan benar. Harus minum obat. Kau harus minum obat. Sudah waktunya minum obat. Bibi adalah ibumu. Keke. Tadi saat baru masuk kamar, lihat kasur berantakan begini, kukira Luyan selingkuh. Untunglah itu kau. Iya, untunglah itu aku. Kenapa kau tiba-tiba pulang? Tidak jadi rapat. Sudah jalan setengah jalan, tiba-tiba diumumkan untuk pindah ke daring, pulang terlalu terburu-buru, sampai ponselku ketinggalan di mobil Kim Mian. Baiklah, kalau begitu, aku ganti baju dan pulang dulu. Ingat traktir, aku makan besar. Baiklah. Aku akan membuat semua orang yang mengkhianatiku menerima ganjarannya. Wei, setiap hari kau melihat kami berpasangan, apakah kau merasa sangat kesal? Tidak? Aku juga punya pacar. Pacarmu itu lebih baik tidak ada? Bagaimana jika nanti kau melihat orang ini? Chen, Halo Busu. Halo Dr. Lu. Halo Buluo. Siapa pria tampan ini? pasangan kencan buta yang kubantu carikan untukmu. Chen adalah dokter yang dulu dibimbing oleh ayahku. Sekarang dia menjadi wakil dosen di rumah sakit tersier, berprestasi di usia muda stabil, dan dapat diandalkan. Dia sudah mencapai usia menikah. Buluo, ini pertemuan pertama kita. Aku menyiapkan hadiah kecil. Ku dengar, dulu kau mengambil jurusan apoteker saat kuliah. Dan sekarang juga sedang menjadi dokter. Kuharap ke depannya, kita bisa punya banyak topik pembicaraan yang sama. Terima kasih Pak Chen. Anda sudah repot? Sayang, bagaimana menurutmu? Bukankah jauh lebih dapat diandalkan dibanding pacarnya yang sebelumnya itu? Benar? Chen, tentu saja baik. Chen mendengar, hari ini aku mengajakmu, jadi dia mengambil cuti beberapa hari lebih awal, dan bahkan sengaja menyetir sendiri kemari. Tujuannya agar bisa mengantarmu pulang nanti malam. Hidangan akan segera dihidangkan. Mari kita bersulang dulu. Mari. Mari, Chen. Kau cukup serakah, Lu Yen. Hari ini, Wei memang agak mabuk. Setelah sampai di rumah dengan aman, kalian harus menelepon untuk mengabariku. Baik, Busu. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Aku sudah bilang, berikan aku sedikit waktu lagi untuk mengumpulkan uang. Jangan menelponku gila-gilaan lagi. Ayo jalan. Sayang, apakah kau mengambil ponselku untuk membeli sesuatu? Pembayaran asuransi Keke sudah harus dilanjutkan. Oh iya, sayang. Tentang Qin Mian. Aku sudah mengajaknya bertemu beberapa kali. Tetapi gagal. Aku berpikir jika keluarga kalian berteman, bisakah Hana membantu merekomendasikanku? Belakangan ini dia baru menjabat, dia memang sangat sibuk. Namun mengajak bertemu saja, seharusnya bukan masalah. Namun, aku tetap harus membelikan sesuatu untuknya kan? Bagaimanapun kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu.
Bagaimana jika besok kita memulihkan rekening bangku? Kita buka rekening bersama lagi seperti dulu? Benar ucapanmu benar. Kondisi mentalmu sekarang juga sudah sangat membaik. Besok aku akan mengurusnya di bank. Baik. Ibu. Ibu? Tagihan paket apa? Beraninya memfitnahku berutang di luar. Aku hanya bertanya. Sejak kapan kau berhak bertanya di rumah ini? Coba kau jawab. Aku? Kau berani? Jika kau memukul lagi, aku akan lapor polisi. Jika kau memukul lagi, aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Kau pergi saja. Jika tidak, dia juga akan memukulmu. Apakah aku sudah terlalu baik padamu? Beraninya lapor polisi. Coba saja kau lapor polisi. Coba saja Pukul kau. saja. Hanya tahu minum? Ayo, Mau kemana? Buka. ibu dengarkan aku. Ibu tidak boleh menghindar lagi. Jika tidak, hal ini akan terus terulang lagi. Jika kau berani memukulku lagi, aku akan menuruti Cheng untuk melapor ke polisi. Di internet banyak yang bilang ada banyak wanita yang tidak tahan dengan KDRT, hingga akhirnya membunuh suaminya sendiri. Siapapun yang terdesak bisa berbuat nekat. Kalian, suami istri untuk apa lapor polisi? Kahua, punya sakit lambung dan sekarang minum alkohol. Aku akan Bibi mengambilkan ketiga. sedikit obat. Kau baik hati sekali. Kau bahkan perhatian sekali pada seorang pria pelaku KDRT. Setelah minum alkohol lambung yang paling tersiksa, bisa benar-benar berbahaya jika tidak minum obat. Bibi ketiga mengaku sudah lama menerima KDRT dari suaminya, tetapi sama sekali tidak bersimpati pada wanita yang juga mengalami KDRT. Hubungan mereka berdua tidak biasa. Kak Hua, Kak Hua, Kak Hua. Minum obat, lapor polisi. Kau lapor saja ke polisi. Pinggangku adik ketiga. Adik ketiga, kenapa malah kau? Mana yang luka? Biar kulihat. Perut. Tidak apa-apa. Tidak sakit sedikit pun. Aku mabuk. Tunggu sebentar. Ayo, Ibu, kursiku agak sempit. ibu akan aturkan untukmu. Bukankah perbuatan kita ini kurang baik? Ini di mobilnya Su Cheng. Aku merasa sepertinya Luyan sudah tidak terlalu mencintaiku lagi. Apakah dia telah melakukan hal yang mengecewakanmu? Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Tentu saja karena ayah mertuaku. Setiap beberapa hari sekali dia terus bilang di rumah bahwa keluarga Lu hanya punya satu pewaris selama 3 generasi. Namun yang terpenting adalah hatiku mengerti bahwa dalam mimpi pun Luyan sangat menginginkan seorang putra. Kalau begitu biarkan saja dia bermimpi. Halo Pak G. Seperti ini. Belakangan arus kas perusahaanku. Halo. Apakah perlu menggunakan properti sebagai jaminan? Meskipun itu rumah pranikah milik istriku. Sekarang kami masih menjadi suami istri sah. Apa tidak bisa dipinjamkan sedikit pun? Bukan perusahaan bobrok apa kalian ini?
Sudah belasan perusahaan ditelepon tetap seperti ini. Apa sungguh tidak bisa mendapat pinjamannya? Halo sayang, tidak aku ingin tanya padamu. Apakah kau sudah membuat janji temu dengan Pak Kin untukku? Waktunya sudah disepakati. Lusa pukul 14.00. Sayang, untung ada kau di keluarga ini. Kau adalah bintang keberuntunganku. Kau adalah suamiku. Ini sudah seharusnya aku lakukan. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa. Aku berencana untuk menjalani prosedur perceraian. Kita jangan bertindak dulu. Kau bantu aku tanyakan kepada pengacara. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, kita baru bisa memastikan dengan maksimum mendapatkan hak asuh Keke. Hebat ya. Sucheng yang pintar itu sudah kembali. IQ kembali berada di posisi tinggi. Baiklah, lakukan sesuai dengan rencanamu. Aku akan mendukungmu dengan segenap tenaga. Sejak berhenti minum obat, aku merasa otakku menjadi makin jernih. Terakhir kali saat pemeriksaan ulang dokter bilang kepadaku bahwa paling lama 1 hingga 2 bulan lagi, aku sudah bisa kembali pulih sepenuhnya. Sekarang beberapa waktu ini, kondisi tubuhmu yang terpenting. Dengan tubuh yang sehat baru bisa menghadapi perang ini. Dulu waktu menikah, ada banyak orang pernah bilang padaku bahwa Lu Yen adalah pria miskin yang sukses dengan kerja kerasnya. Kami sama sekali tidak sederajat dan tidak akan bahagia. Namun aku tidak keberatan sama sekali karena aku percaya dia akan memberiku keluarga yang lengkap. Tidak kusangka pada akhirnya harapan tetap hancur. Kau masih ada Keke. Kau masih memiliki orang lain yang mencintaimu. Akhirnya hari ini sudah bertemu Anda. Aku sudah menghubungi beberapa dokter yang bagus untuk Sucheng. Aku percaya dia akan segera pulih. Terima kasih untuk kepedulian Pak Kin. Pak Kin, kalau begitu aku terus terang saja. Kali ini aku kemari karena permintaan seorang sahabatku. Lihat perlengkapan grup. Apakah peralatan perusahaan bisa disuplai oleh temanku ini? Temanmu ingin mengambil proyek pengadaan medis di grup perusahaan? Benar. Selain itu, alat medis yang bisa disediakan oleh temanku adalah yang termaju dengan lingkup yang terbesar. Kami juga melewati prosedur seperti biasa. Juga bisa berpartisipasi dalam penawaran. Apakah dokter Lu sebelumnya memiliki pengalaman dalam proyek peralatan medis luar negeri? Temanku di luar negeri memiliki kebutuhan perbaruan alat medis yang sangat besar. Kalau kau butuh, aku bisa merekomendasi kau. Kau dan temanmu bisa menjalani proyek medis luar negeri jangka panjang. Kalau kau melakukannya dengan baik, bisa pertimbangkan untuk imigrasi. Selama ini aku bekerja di grup Shu. Juga tidak pernah ikut. Serta dalam bisnis luar negeri. Ditambah lagi istri dan anakku berada dalam negeri. Saat ini juga tidak ada rencana untuk imigrasi. Iya sih. Kudengar dokter Lu adalah pria rumahan yang baik. Ternyata memang benar. Namun belakangan ada gosip yang tersebar di rumah sakit. Kudengar sebelumnya kau pernah mengalami kecelakaan medis yang tidak kecil. Pak Kin, Anda juga sudah bilang itu adalah gosip. Ditambah lagi kalau aku melakukan kecelakaan medis. Menurutmu apakah grup Shu bisa membiarkan aku tinggal sampai hari ini? Iya sih. Teman yang kau maksud ini sangat cocok dengan proyek medis ini. Namun aku punya sebuah syarat. Silakan Anda katakan. Kau juga tahu bahwa kita bisa bertemu hari ini adalah jasa Sucheng. Jadi Sucheng harus menjadi penjamin dari proyek ini. Tentu saja. Apalagi ada dokter yang Anda kenalkan sendiri. Aku yakin istriku akan segera sembuh. Pasti bisa. Kota kita punya 2 grup medis terbesar. Selain grup Shu, grup Wen juga. Ada proyek kebutuhan pembelian alat medis jumlah besar. Kau boleh mempertimbangkannya. Terima kasih untuk petunjuk Dr. Kin. Aku mewakili temanku berterima kasih kepadamu. Sudah seharusnya. Aku mencari orang menemukan bahwa Luo Wei melakukan pemeriksaan di divisi ginekologi rumah sakit rakyat. Hasil pemeriksaan menunjukkan dia hamil 6 minggu. Data terkait sudah aku kirimkan ke email. Aku sudah tahu.
Ternyata benar dia sudah hamil? Ada masalah apa? Coba kau katakan. Ya sudah kalau sudah dipakai. Apa yang perlu ditanyakan? Bukankah hanya 80.000 yuan? Apa 80.000 yuan bukan uang? Kau masih merasa benar ya? Aku harus mengulitinya. Paman, Sudahlah. Hal kecil saja membuat tetangga melihat lelucon. Bibi redakan emosimu. Paman kau juga redakan emosimu. Kenapa ribut-ribut? Ceng, Lihat betapa baiknya Wei. Ini barulah menantu. Yang harus dinikahi sama keluarga Lu. Tidak seperti seseorang. Sepanjang hari tidak bekerja. Dia juga tidak tahu pergi kemana. Paman jangan katakan lagi. Tidak tahu apakah di luar. Sudah punya pria liar. Kau ini, setiap hari makan dan minum punyaku. Kau juga tidak hormat kepada orang lebih tua. Apakah kau tahu aku bisa memberimu makan? Juga bisa menghancurkan pekerjaanmu? Kenapa kau kemari? Bukankah aku baru selesai menemani? Keke ikut kompetisi olahraga, aku mengantarnya pulang. Baik. Ibu kita pergi. Ayo. Masuklah. Ibu, hari ini kami juara 1. Oh ya? Namun, aku lebih suka bermain permainan dengan ibu. Sayang maaf ya. Ibu? Tidak sehat? Tidak bisa menemanimu juara 1. Kan tidak masalah, Keke paling menyukai ibu. Kalau bersama ibu, kita bukan juara 1. Keke juga bahagia. Anak yang baik. Apa kau mau makan kue? Ini adalah rasa kesukaan. Keke kan? Sayang, Nanti kita pergi lihat Lowe ya. dia sering datang ke rumah kita. Kenapa tiba-tiba ingin pergi lihat dia? Dia hamil. Mustahil kan? Dia bercanda denganmu kan? Serius. Bukankah akhir-akhir ini, dia sering mengobrol seru dengan Chen. Namun memang ini agak terlalu cepat. Dia dan Chen baru kenal minggu lalu. Tak mungkin. Boleh. Lalu kapan kita pergi lihat dia? Kenapa terburu-buru? Biar aku cek waktu dulu. Nanti kita beli sedikit suplemen kesehatan. Kau saja yang putuskan. Oh ya sayang. Apa ini kejutanmu untukku? Ini, Tidak benar. Kenapa ini terlihat seperti yang pernah dipakai Luo Wei dulu? mungkin tidak sengaja ketinggalan. Saat dia datang ke rumah kita. Barang ini jelas tidak berharga. Mana mungkin aku memberimu barang murahan seperti ini. Nanti setelah aku sudah dapat uang, aku akan belikan kau yang lebih bagus. Lu Yansu. Saatnya makan. Kau pergilah dulu. Ada apa denganmu? Tidak enak badan. Rasanya agak mual. Mungkin karena masuk angin. Kalau begitu, aku ambilkan obat untukmu di bawah. Tidak perlu aku cuci muka dulu. Kau pergilah dulu. Kalau begitu aku turun dulu dan tunggu di bawah. Kapan ada waktu, aku masih ingin kau menemaniku belanja. Belakangan ini aku sering makan dan jadi gendut. Banyak pakaian yang sudah tidak muat. Pelakor pun jago akting ya. Oh ya, bukankah sudah waktunya gajian? Sudah sepakat tanggal 5. Sekarang sudah tanggal 8. Kau yang pekerjakan orang, kau yang bayar. Ini adalah rumahmu. Kenapa harus suruh orang lain bayar? Bagaimana mungkin kau adalah orang lain? Bukankah ini adik ketigamu? Dasar kau wanita gila. Jangan tidak tahu diri. Tidak masalah. Tidak bisa punya anak laki-laki. Tetapi malah ada masalah kejiwaan.
Intinya memang Luyan yang baik. Jika itu aku, sudah lama kuusir kau dari rumah. Orang yang seharusnya diusir itu kau. Ini adalah rumahku, dan aku tidak menyambutmu. Cepat berkemas, pulang sana ke tempat asalmu. Luyan, Ada apa lagi? lihat. Lihat istri yang kau nikahi. Jika ini terjadi di kampungku, sudah kutampar dia. Ayah, Aku masih punya uang. Masih cukup untuk beberapa hari. Kau diam saja. Hari ini aku mau lihat ayah mertua dan menantu perempuan. Sebenarnya siapa yang berkuasa? Tiketnya sudah kubeli. Hari ini pukul 15, 0 kursi ekonomi. Nanti transfer uang tiketnya ke aku. sayang tidak perlu begini. Semuanya adalah keluarga. Lagi pula kau menyuruh ayah pulang hari ini. Agak terlalu terburu-buru. Qin Mian bilang, mau mengobrol denganmu di akhir pekan. Ayah, bagaimana kalau begini saja? Aku akan membelikanmu tiket kereta tidur. Lalu kau juga bisa pulang dulu untuk bersosialisasi dengan warga kampung. Beberapa hari lagi aku akan menjemputmu kembali. Oke, Luyan, kau lupa ayah setelah menikah. Ya, kau sudah lupa bagaimana aku membesarkanmu. Dengan susah payah. Sekarang kamu menyuruhku pulang. Sama saja dengan membiarkan mereka menjelekkanku. ayahku juga bukan tidak menginginkanmu. Aku hanya memintamu meluangkan waktu untuk kembali melihat keadaan. Baiklah. Oke. Yingzi berkemas. Kita pergi. Ibu, jika Anda pergi siapa yang mengurus anakku? Bagaimana kalau kau manfaatkan waktu luang ini untuk pulang dan melihat keadaannya? Orang yang minta gaji itu kau? Orang yang minta libur juga kau? Kau terburu-buru membawanya pergi. Apa kau mau menipu uang adik ketigamu? Suceng, Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Banyak orang yang harus diberi makan. Bibi ketiga tetap tinggal juga boleh. Tetapi, karena kurang satu orang yang paling merepotkan untuk diurus, gaji harus dikurangi setengah. kau... Entah Jiang Yang bisa beradaptasi di perusahaan baru atau tidak. Bagaimana kalau setelah bulan ini, aku usir dia juga? Apa pendapatmu? Nanti kau menemaniku bertemu Luo Wei, atau mengantar ayahmu? Ayah, Sungguh keterlaluan. Pergi ya. Pergi saja. Benar. Adik ketiga kau benar. Ayo kita pergi. Kak Hua, aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku bersedia ikut denganmu sampai ke ujung dunia. Namun, Namun apa? Kau tidak mau pergi bersamaku. aku benar-benar ingin pergi bersamamu. Namun kampung sangat terpencil. Tidak bisa menerima paket Bakanja. Aku masih ada 5 paket yang dalam pengiriman. Jadi aku hanya bisa tinggal di sini dulu. Namun aku... Sekarang setiap rumah di desa sudah ada wifi. Jika kau merindukanku, engkau bisa hubungi aku melalui panggilan video. Kak Hua, kau cepatlah pergi. Nanti terlambat mengejar kereta. Kau cepat pergi. Adik ketiga. Kak Hua. Cepat kembali. Aku datang. Wei, Kenapa kalian kemari? kenapa tidak menyambut kami berdua? Tidak. Aku kira kurir antar makanan. aku dengar dari Suceng kau hamil. Kami membawakanmu beberapa suplemen kesehatan. Bagaimana? Apa perlu Suceng memberitahu rumah sakit? Untuk membantumu meminta cuti. Hamil apa? Kalian dengar dari siapa? Semua orang di rumah sakit sudah tahu. Kau ini sengaja merahasiakannya dari kami berdua. Ingin memberi kami kejutannya? Semua orang di rumah. Ini sungguh kejutan besar. Sekarang kau adalah ibu hamil. Kau tidak boleh terus makan makanan pesan antar saat hamil. Tidak baik untuk tubuh. Saat aku hamil dulu, Luyan yang masak langsung untukku setiap hari. Oh ya sayang, sebagai koki, andal apa kau punya tip yang bisa dibagikan kepada Wei? Harus makan tepat waktu. Jika lupa makan atau makan terlalu sedikit, itu berarti tidak bertanggung jawab terhadap tubuhmu. Obatnya sudah kutaruh di sana. Jadilah anak patuh. Penny,
Kalau begitu aku mandi dulu. Aku datang. Aku ambil makanan pesan antar. Ibu, Aku sudah menjanda selama 20 tahun. Menjadi ayah dan ibu, sekaligus, apa aku membesarkanmu menjadi wanita tidak bermoral? Beraninya kau melakukan hal memalukan begini. Aku pukul kau sampai mati. Bibi, 3 bulan pertama adalah masa yang paling berbahaya. Kau jangan bukan sampai ini. menyakiti anaknya. Ibu. Cepat katakan, anak haram siapa di perutmu ini? Wei, apakah itu bukan anak Chen? Apakah itu anak pacarmu? Sudah kuduga, terjadi hal besar seperti ini. Dia malah bersembunyi seperti pengecut. Benar-benar membuat orang kecewa. Kau juga jangan salahkan Bibi yang marah. Bibi hanya ingin mencari keadilan untukmu. Suceng, apa maksudmu? Tidak ada yang tahu tentang kehamilanku. Apakah kau yang memanggil ibuku kemari? Ya, bukankah aku ingin Bibi datang untuk merawatmu? Kau, Kau melakukan hal yang memalukan ini. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau. Aku mau melahirkan anak ini. Bibi, Wei sudah pernah aborsi sekali dulu. Waktu itu dokter sudah bilang tubuhnya terluka dan sulit untuk hamil lagi. Sekarang susah payah dia hamil. Sebaiknya kalian lebih hati-hati. Aku tidak peduli. Ikut aku ke rumah sakit. aku tidak Ayo. mau. Suceng, bagaimana bisa kau Chloe. seperti ini? Tenanglah sedikit. Kau bahkan sampai melakukan hal seperti ini. Kau tidak apa-apa. Mau taruh di mana harga diriku ini? Aku ini bukan Luhua yang tidak punya malu. Bibi, sekarang emosi Lo Wei tidak terlalu stabil. Aku dan Suceng pulang dulu. Kau jaga dia baik-baik di rumah. Aku di bawah rumahmu. Aku beri kau 10 menit. Turunlah. Sayang, Sayang, kepalaku agak sakit. Apa kau mau bantu aku memijatnya? oke, aku akan bantu kau memijatnya. Di sini ya. Pelan-pelan. Kenapa larut malam begini? Masih mengirimkan pesan padamu. Apakah engkau masih mau keluar? Tidak, itu pesan dari grup kerja rumah sakit. Sudah larut begini, mana mungkin keluar. Aku akan cuci muka sebentar lalu bersiap untuk tidur. Bahu juga? Sudah cukup, aku agak mengantuk. Kalau begitu kau tidurlah dulu. Ayo. Aku menunggumu. Tolong kau kirimkan detail waktu beberapa pengaturan pekerjaan padaku. Besok,